nama saya Kurnia Ainun Wahyuni dengan NIM 200404501009. Saya dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Kesempatan kali ini, saya ingin melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil oleh bimbingan klasikal yang telah dilaksanakan oleh Ibu Siti Salbia MPD, Guru BK SMP Negeri 2 Lemban. Adapun tugas ini merupakan tugas UAS saya dari mata kuliah Manajemen dan Supervisi BK dengan dosen pengampu Ibu Suciani Latif SPD MPD. Nah, yang pertama yaitu evaluasi proses. Nah, adapun tema dari bimbingan klasikan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Siti Salbia yaitu melatih diri menata emosi. Nah, apa sih pengertian dari evaluasi proses itu sendiri? Evaluasi proses adalah evaluasi yang mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, sistematik untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase pencernaan maupun fase pelaksanaan. Nah, dalam evaluasi proses ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu keaktifan siswa mengikuti layanan klasikal. Nah, peserta didik sangat aktif dalam mengikuti layanan klasikal ini, ditandai dengan peserta didik merespon baik guru BK dan juga mampu untuk mendefinisikan pendapatnya tentang apa sih itu emosi. Nah, selanjutnya nomor 2. Antusias peserta didik dalam mengikuti layanan mulai dari pemberian materi hingga permainan lampu lalu lintas. Nah, pada saat pemberian layanan peserta didik sangat antusias dalam menerima layanan yang diberikan oleh guru BK, di mana dimulai pada saat guru BK membuka layanan bimbingan seperti guru BK memberikan tepuk tangan konsentrasi. Selanjutnya nomor 3, peserta didik mampu memahami makna permainan lampu lalu lintas. Nah, di sini peserta didik sangat memahami permainan lampu lalu lintas ini. Dibuktikan pada saat peserta didik memainkan permainan tersebut, peserta didik mampu memahami makna dan tujuan diadakannya permainan tersebut. Nah, selanjutnya nomor 4. Partisipasi siswa saat memainkan permainan lampu lalu lintas, di mana peserta didik sangat berpartisipasi dalam permainan lampu lalu lintas tersebut. Ditandai dengan pada saat peserta didik memainkan permainan tersebut, mereka sangat bersemangat dan antusias. Nomor 5, ada respon siswa ketika diberikan layanan dan di saat diberikan permainan. Di sini, ketika siswa diberikan layanan, peserta didik sangat merespon dengan baik. Proses layanan tersebut dibuktikan dengan saat pemberian layanan berlangsung, peserta didik semangat mengikuti layanan klasikal. Selanjutnya nomor 6, komunikasi siswa dalam kelompok bersama siswa yang lain. Nah, dalam proses pemberian layanan ini, peserta didik mampu untuk membangun komunikasi yang baik antar kelompok karena selain keikutsertaan peserta didik dalam permainan lampu lalu lintas yang dimana sangat berperan penting di sini adalah peserta didik. Dan dari permainan tersebut itu juga kita mampu mencegah kesalahpahaman siswa tentang mengapa berperilaku seperti itu. Selanjutnya nomor 7 atau yang terakhir yaitu adalah alokasi waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan. Nah, dalam video layanan tersebut alokasi waktunya hanya berkisar 27 menit saja, bukan 1 kali 45 menit. Nah, sekarang kita beralih ke evaluasi hasil.
Nah, evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun aspek komponen yang dinilai pada evaluasi hasil ini yang pertama yaitu pemahaman diri, sikap, dan perilaku selama mengikuti proses bimbingan. Nah, di sini yang pertama peserta didik mampu menjelaskan apa sih itu emosi. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan makna permainan lampu lalu lintas. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk memainkan permainan lampu lalu lintas dengan baik. Lalu, peserta didik mampu untuk mengambil sikap positif dan pelajaran dari permainan lampu lalu lintas ini. Selanjutnya, peserta didik juga mampu mengintrospeksi kesalahan yang dialami dari permainan lampu lalu lintas. Komponen yang kedua ada perasaan positif yang didapat setelah mengikuti bimbingan. Di sini, peserta didik harus bisa menata emosi dan mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, peserta didik juga mampu untuk menerima segala masalah dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun komponen yang ketiga atau yang terakhir adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasca layanan, di mana peserta didik harus mampu memperbaiki kesalahpahaman masalah yang dihadapi baik antar teman maupun keluarga. Lalu peserta didik juga harus mampu mengendalikan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari mengenai masalahnya, yaitu mengendalikan emosi. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan mengenai evaluasi hasil dan evaluasi proses dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang telah saya tonton. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil ilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.